Biar orang marah sama kita, kita tetap tersenyum. Waduh. Gitu. Jadi kalau jangan dimasukkan ke hati. Nah, tetapi kita lihat di Indonesia ada tanda-tanda akan ada dinasti politik. Misalnya, memang kalau politik dinasti ini memang tidak langsung gitu ya. Tidak misalnya dari presidennya ini langsung besoknya anaknya menjadi mampukah dia menjadi politikus yang baik, mampukah dia berjuang saat dia memimpin menjadi wali kota ataupun menjadi gubernur. Kalau track recordnya bagus, kenapa tidak? Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy dan tentu saja kita ada di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan Mister Puisi Live. Dan Mister Puisi Live dinaungin oleh MGP Media. Ya, pada hari ini tuh kita akan membahas sedikit, mungkin ada politiknya tapi tidak membahas tentang mungkin cawapres dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apakah ada dinasti pada partai politik. Nah, tentu saja saya tidak sendirian, saya temani oleh Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik dan selalu baik. Ya. Sampai jauh ke depan tetap Waduh. baik. Gitu loh. Saya ini sebenarnya para teman-teman kalah sehat tuh sama Mister Puisi. Mister Puisi ini selalu stamina selalu stabil gitu. Kira-kira ada ininya nggak Mister Puisi? Kita gini, jangan biar orang marah sama kita, kita tetap tersenyum. Waduh. Gitu. Jadi kalau jangan dimasukkan ke hati. Misalnya ada orang yang maki-maki mungkin ataupun menjelek-jelekan kita di sosial media, tersenyum aja. Waduh. Berarti intinya tidak boleh ada penyakit hati ya Mister Puisi. Nah, Karena itu. semua penyakit tuh berawal dari hati, pikiran mungkin Mister Puisi. Nah, itu. Jadi tidak boleh ada penyakit hati teman-teman. Penyakit itu diakibatkan oleh pikiran kita sendiri. Betul. Semua juga diakibatkan juga oleh pikiran kita sendiri. Jadi kita Jadi selalu berpikiran positif. positif, gitu loh. Siap Mister Puisi. Jadi kita hari ini akan membahas tentang adakah dinasti pada partai politik Mister Puisi. Gimana nih menurut Mister Puisi? Kalau partai politik itu, seluruh partai politik menginginkan ada dinasti sehingga keturunannya juga bisa diwariskan untuk terus meneruskan politik yang dia dirikan gitu. Ya coba kita lihat di Amerika juga kan grup Kennedy itu kan terus akhirnya terjadi permusuhan begitu hebat karena dinasti politik ini memang di dalam sebuah negara itu kurang impactnya kurang bagus, kemudian banyak hal yang terjadi perebutan kekuasaan. Nah sehingga kelihatannya di Indonesia juga ada tanda-tanda itu juga ingin membuat dinasti politik gitu loh. Tetapi tidak mudah untuk membuat dinasti politik itu sangat sulit. Karena belum tentu seorang presiden nanti memiliki kader-kader dari keluarga sendiri, bahkan dari anak sendiri. Kebetulan mungkin anaknya yang berbakat, kemudian mendapat simpati banyak orang. Karena juga mungkin bapaknya juga sangat diagung-agungkan, sangat berwibawa dan sangat dikenal di masyarakat luas dan banyak prestasinya. Nah itu mungkin saja terjadi bahwa anaknya itu akan meneruskan bapaknya. Nah tetapi kita lihat di Indonesia ada tanda-tanda akan ada dinasti politik. Misalnya sekarang kan putri presiden pertama, Bung Karno, kemudian Ibu Mega sekarang menjadi ketua partai politik terbesar di negeri ini. Betul. Nah, Bu Mega kan pasti juga ingin bahwa partai politik yang dia bangun, yang dengan susah payah dia merebutnya dulu, ingin sekali bahwa akan diwariskan oleh anak-anaknya. Dalam hal ini yang mungkin bisa mewarisi untuk PDIP itu mungkin Mbak Puan. Kalau misalnya anak laki
Pak Prananda itu kan mungkin terlalu kurang aktif, sudah menguasai sebetulnya di PDI, tapi kan citranya untuk sebagai pemimpin belum kelihatan. Kita lebih mengenal Mbak Puan mungkin ya, Mr. Puisi. Kemungkinan ya. Mbak Puan ini yang bisa diturunkan ininya bakatnya Ibu Mega, sehingga Mbak Puan ini sekarang kan sudah menjadi ketua DPR. Ya. Nah, kemungkinan nanti untuk pewaris daripada PDI Perjuangan setelah Ibu Mega pasti akan diturunkan kepada Mbak Puan. Mungkin Ibu Mega akan menjadi penasihat politiknya Mbak Puan. Tentunya ini bisa sangat terjadi. Tetapi di partai-partai politik lainnya belum banyak yang tampak seperti ini. Yang artinya penerusnya sudah begitu matang untuk menggantikan ketua partai politiknya. Nah, seperti Nasdem misalnya, Pak Surya Paloh sebagai ketua umumnya, kemudian putranya yang kebetulan namanya Prananda juga, Prananda Paloh ini juga diajarin terus oleh bapaknya untuk bisa meneruskan bapaknya nantinya kelak menjadi ketua umum Nasdem. Tentunya saat ini kan belum memungkinkan karena masih sangat hijau, sangat muda. Kita lihat juga gerak-gerik dalam pidatonya juga wah seperti bapaknya mirip. Ya, nah itu kesannya memang anak ini memang sedang dididik oleh Pak Surya Paloh. Ya tentunya Pak Surya Paloh kan masih sehat. Kemudian akan terus memimpin partai Nasdem ini sehingga menjadi partai besar. Nah mungkin untuk yang berikutnya mungkin dari waktu ketua umumnya bisa meneruskan. Tetapi tentunya kalau belum matang Prananda ini mungkin tidak mungkin akan bisa lompat meneruskan. Karena sekarang kalau nggak salah menjadi ketua pemenangan ya mungkin untuk pemilu ini, kita lihat nanti bagaimana kalau memang sukses memimpin, bisa berorasi seperti bapaknya dan mungkin bisa diturunkan bakat-bakat politiknya ke anaknya, ya mungkin lambat laun dia akan makin matang dan bisa menjadi ketua partai politik. Ya, betul. Karena kita lihat beberapa sekarang banyak sekali ya Mr. Puisi, kayak anak-anaknya ketua-ketua politik atau mungkin politikus ya sekarang ikut terjun juga dalam dunia politik. Misalkan kalau mungkin kita tahu Bapak Presiden kita sendiri sekarang anaknya pun udah jadi gubernur seperti itu ya Mr. Puisi ya. Jadi mungkin sepertinya memang banyak anak-anak yang sekarang tuh suka mengikuti jejak orang tuanya Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Nah tapi Mr. Puisi mungkin emang ada poin positifnya. Mungkin poin positifnya adalah ya terkadang kan ada orang bilang buah tidak jatuh dari pohonnya Mr. Puisi ya. Tapi kalau untuk negatifnya itu Mr. Puisi, apakah itu baik untuk partai politik sendiri? Jadi kelihatannya untuk partai-partai yang artinya kaderisasi memang dari bawah dan menyeluruh, kelihatannya sulit akan ada dinasti politik di partai tersebut. Misalnya Golkar. Golkar ada sebuah partai yang sangat matang, terorganisir. Nah, kemungkinan tidak bisa misalnya dulu ketua Golkar Akbar Tanjung kemudian menjadi diturun ke anaknya, tidak mungkin karena ini partai yang sangat profesional dan sangat berpengalaman, sehingga siapapun yang akan menjadi ketua Golkar nantinya, Golkar itu tidak akan pernah runtuh, dia akan tetap berjalan. Coba kita lihat betapa sulitnya dulu partai Golkar ini adalah partai yang dikembangkan oleh Bapak Soeharto. Kemudian partai itu sampai hari ini bisa menerobos reformasi yang begitu luar biasa dan malah sampai hari ini masih eksis. Betul. Artinya struktur organisasi perangkat partai politik yang dimiliki oleh Golkar sangat kuat. Siapapun yang jadi pemimpinnya tetap akan mendapat dukungan dari masyarakat karena Golkar itu ada fanatisme tersendiri dari dulu ya.
dulu kita tahu bahwa Golkar itu partai besar nomor satu, kemudian PDI Perjuangan juga saat ini juga mengakar ke seluruh Indonesia, sehingga yang menjadi perjuangan tetap juga partai-partai yang lama juga, PDI Perjuangan, Golkar. Dan ada partai baru yang yang namanya Gerindra itu juga merupakan partai yang tidak ada sistem dinastinya ya, karena tidak mempunyai kader. Pak Prabowo tidak mempunyai kader dari keluarganya untuk meneruskan kepemimpinannya. Nah, Gerindra juga bisa akan menurunkan apa yang terjadi di Golkar. Karena apa? Gerindra, Nasdem itu kan sebetulnya pecahan dari Golkar. Betul. Yang begitu besar Golkar ini sekarang dibagi 3. Kemudian PAN itu juga pecah sekarang menjadi Partai Umat, ada lain-lain. Kemudian PKS juga pecah dari jadi Partai Gelora. Nah itu sangat tidak memungkinkan untuk terjadi dinasti politik secepat ini. Dan masih prosesnya panjang sekali. Kecuali ada anak-anak ketua partai politik ataupun anak-anak presiden ini yang muncul dengan tiba-tiba yang menjadi perhatian masyarakat karena prestasinya. Itu juga memungkinkan terjadi bahwa anaknya Pak Jokowi akan menjadi presiden nantinya, ataupun anaknya Ibu Mega nanti jadi ketua partai, habis itu dari setelah menjadi ketua partai, partainya menjadi lebih besar lagi juga akan menjadi presiden. Itu yang ada saat ini, sehingga akan terjadi pertandingan sengit karena saat ini ada sekian banyak partai. Betul. Nah, itu. Iya, betul Mr. Puisi. Kalau saya ingat-ingat di Mr. Puisi, zaman pertama kali saya bisa nyoblos umur 17 itu Mr. Puisi, gambar partainya nggak banyak Mr. Puisi, cuman beberapa. Tapi kalau sekarang, kalau kita udah buka selebaran itu, saya udah nggak paham lagi nih, partai-partainya banyak sekali sekarang itu. Dan semakin lama semakin banyak lagi sekarang, karena makin banyak pecahan-pecahannya Mr. Puisi ya. Nah, kalau kita lihat Mr. Puisi, memang kalau Indonesia itu kan negara demokrasi, jadi siapa saja berhak memilih. Menurut saya kalau untuk sistem politik dinasti sendiri ini kayaknya tidak mewakili demokrasi Indonesia, bukan Mr. Puisi ya kalau seperti itu? Memang kalau politik dinasti ini memang tidak langsung gitu ya, tidak misalnya dari presidennya ini langsung besoknya anaknya menjadi. Nah, kita lihat di Filipina ya kan, dari Aquino ya, kemudian berselang sekian lama lagi akhirnya anaknya naik lagi. Nah, itu mungkin terjadi karena apa? Ada unsur-unsur politik yang sangat fanatik yang mendukung presiden sebelumnya, sehingga dari situ bisa berkembang lagi menjadi seorang anak, kader yang sangat terkenal seperti orang tuanya. Itu akhirnya, dan kebetulan berbakat seperti orang tuanya, sehingga dia dapat simpati lagi dari masyarakat, ya mereka bisa memimpin. Karena kembali lagi Mr. Puisi, kita gimana harus lihat ratingnya lagi Mr. Puisi seperti itu ya. Kalau mungkin kalau kita lihat beberapa partai seperti itu Mr. Puisi ya, kadang kita juga melihat ada memang beberapa yang setelah sekian lama, misalkan dulu kan juga Bapak Soekarno, akhirnya anaknya Ibu Megawati berhasil menjadi presiden lagi Mr. Puisi. Seperti apakah nanti akan bisa terulang lagi tuh Mr. Puisi, misalkan saat ini presiden Bapak Jokowi, atau mungkin nanti berselang beberapa tahun kemudian tiba-tiba anak Bapak Jokowi ini yang bisa jadi presiden kita? Mungkin saja bisa terjadi, karena tergantung daripada anak itu sendiri. Betul. Mampukah dia menjadi politikus yang baik, mampukah dia berjuang saat dia memimpin menjadi wali kota ataupun menjadi gubernur. Kalau track recordnya bagus, kenapa tidak? Itu pasti akan bisa terjadi. Karena masyarakat kita sekarang pintar ya Mr. Puisi untuk memilih ya. Tapi Mr. Puisi, kalau saya boleh tanya lagi nih Mr. Puisi ya, untuk Mr. Puisi itu background yang lebih banyak dilihat masyarakat itu adalah background partai atau background dari orangnya sendiri Mr. Puisi? Jadi background yang seperti PDI Perjuangan ini adalah kita pasti yang melihat dari bahwa founder dari negara ini, jadi pendiri bangsa ini Bapak Soekarno. Jadi fanatisme terhadap Soekarno, terutama mungkin di Bali ya, sangat kuat. Mereka walaupun dia partainya bukan PDIP, mereka juga fanatik dengan Bung Karno. Nah, sehingga ini yang menyebabkan
terjadi turun-menurun karisma bapaknya menurun ke anaknya, kemudian meneruskan perjuangan bapak yang dulu, sehingga itu memang sangat penting ya untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita gitu. Waduh, ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa simpulkan nih, sebenarnya dinasti pada politik ini bisa terjadi sebenarnya, tetapi memang masyarakat kita juga dituntut untuk bisa memilih manakah yang memang pemimpin yang bisa bagus untuk memimpin Indonesia, atau memang apakah hanya cuman mengikut nompleng dari nama orang tuanya aja mungkin ya Mr. Puisi. Jadi kalau kita harus dipastikan kita harus bisa memilih gitu, mana yang bagus, apakah memang anaknya itu mempunyai potensi atau tidak gitu Mr. Puisi ya. Wah ya teman-teman, hari ini pembahasan kita tuh seru banget sebenarnya tentang dinasti politik ini, karena ya mungkin bisa dilihat mulai ada sekarang seperti itu, dinasti yang akan dibentuk pada pada partai politik sendiri gitu ya Mr. Puisi ya. Nah, atau mungkin kalau dari Mr. Puisi kira-kira ada pendapat lain gitu Mr. Puisi tentang dinasti politik ini, apakah emang itu bagus terjadi atau memang harusnya tidak perlu terjadi Mr. Puisi? Di Indonesia rasanya sangat sulit ya, karena belum tentu putra-putri seorang anak presiden itu ingin menurunkan seperti bapaknya gitu ya. Itu nanti agak sulit. Kalaupun itu terjadi memang dia memang ingin meneruskan bapaknya. Kalau enggak ya akan terjadi gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mr. Puisi untuk bincang-bincangnya pada sore hari ini. Sangat seru sekali teman-teman, dan tentu saja tunggu lagi channel-channel Mr. Puisi yang lebih seru lagi, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Oke teman-teman, thank you, bye-bye.